Pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Mojo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan dengan tema utamanya yaitu perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Organisasi pergerakan untuk kemerdekaan dimulai ketika didirikannya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Hal ini disebabkan karena tuntutan emansipasi politik baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda. Organisasi ini menyadarkan terhadap penderitaan dan kemiskinan akibat penindasan penjajah. Faktor-faktor yang menyebabkan pergerakan nasional ini diantaranya faktor yang bersifat internal dan juga faktor yang bersifat eksternal, yaitu faktor internal diantaranya adalah penderitaan dan kesengsaraan rakyat, munculnya kaum terpelajar, dan juga kenangan akan kejayaan pada masa lampau seperti pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian untuk faktor eksternalnya diantaranya adalah keberhasilan pengerahan nasional di Asia Afrika, kemudian kemenangan Jepang di atas Rusia pada tahun 1904 hingga 1905, dan juga berkembangnya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan juga nasionalisme. Kemudian ada beberapa pihak yang berperan dalam pembentukan kesadaran nasional bangsa Indonesia, diantaranya kaum terpelajar dan juga kaum profesional. Kaum terpelajar dan kaum profesional memiliki kesadaran dan kesamaan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk organisasi seperti Budi Utomo, Indonesia Partij, dan juga Perhimpunan Indonesia serta PNI. Sedangkan pers mempunyai peranan yang penting untuk mendorong mobilitas suatu masyarakat atau bangsa karena mampu mempengaruhi pendapat masyarakat untuk berpikir, berbuat, atau bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan pers di Indonesia telah dimulai pada abad ke-18 dengan terbitnya beberapa surat kabar berbahasa Belanda seperti pada tahun 1744 ada Batavia's Novelles and Politic Raisonnements. Kemudian pada tahun 1902 bulan Juli terbit Bintang Hindia, dan juga sedangkan tokoh-tokoh pers adalah Raden Mas Tirto Adi Suryo, Abdul Muiz, dan juga Abdul Rifai. Kemudian, seiring dengan hadirnya kaum terpelajar dan profesional di Indonesia, kita dapat melihat organisasi pergerakan yang bersifat, yang pertama ada yang bersifat etnik atau kedaerahan, seperti pada tahun 1915 terbentuk Trikorodharma yang terdiri dari suku Jawa, Sunda, dan juga Madura, tetapi pada tahun 1918 namanya diubah menjadi Jongjava. Kemudian pada tahun 1917 juga terbentuk organisasi bersifat etnik yaitu Jong Sumatranen Bon. Kemudian ada yang bersifat keagamaan seperti Sarekat Dagang Islam pada tahun 1912 yang didirikan oleh H. Samanhudi, yang kemudian pada tanggal 10 September 1912 namanya diubah dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Kemudian ada juga Muhammadiyah pada tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga NU oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian ada organisasi pergerakan nasional yang bersifat nasional seperti Indonesia Partij yang merupakan didirikan oleh Dewas Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan juga Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1908, tetapi pada tahun 1922 di bawah pimpinan oleh Mohatta dan Ahmad Subarjo, namanya diubah dari Perkumpulan Indonesia menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan yang terakhir ada Partai Nasional Indonesia yang bertujuan untuk membebaskan para tahanan di Gul dan mencapai Indonesia merdeka. Kebangkitan rasa nasionalisme dan pembentukan organisasi pergerakan
disertai dengan adanya beberapa peristiwa pergerakan nasional seperti Manifesto Politik pada tahun 1925 dengan tokoh-tokohnya yaitu Muhammad Hatta, Sumaryo Sastro-Wardayo, dan juga Ahmad Subarjo. Manifesto memiliki prinsip yaitu Indonesia diperintah oleh pemerintah yang dipilih sendiri. Kemudian dalam perjuangannya tidak perlu bantuan dan juga tujuan perjuangan sulit dicapai tanpa persatuan. Berikutnya ada Kongres Pemuda yang terjadi pada tahun 1926 di Jakarta, yaitu Kongres Pemuda pertama. Kemudian sebagai lanjutannya ada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Sumpah Pemuda ini memperjuangkan tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu, yakni Indonesia. Dan yang ketiga adalah Kongres Perempuan, di mana kaum perempuan Indonesia tidak lama ikut dalam pergerakan dan pembentukan identitas nasional, seperti munculnya R.A. Kartini yang memimpikan perubahan dalam masyarakat Indonesia, khususnya perempuan Indonesia. Surat-surat Kartini yang ditujukan kepada sahabatnya yaitu Stella Jihandelar dan juga F.K. Anton di Belanda, kemudian oleh J.H. Abendanon dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Door Duis Technis Tadlih atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemudian ada Dewi Sartika yang merintis berdirinya Sekolah Istri yang berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri, dan pada tahun 1912 berdiri Perkumpulan Putri Merdeka di Jakarta yang selanjutnya terbentuklah Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang kemudian mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 22 Desember 1928. Sekian dari saya, terima kasih.